Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di masa pandemi ini banyak kegiatan atau kebiasaan kita yang memang benar-benar berubah. Di antaranya salaman ya. Salaman biasanya kita berjabat seperti ini, tapi di masa pandemi banyak salaman-salaman yang saya lihat di video-video gitu ya, atau secara langsung salamannya salaman corona begini kan. Nah, itu diganti, banyak yang diganti kayak gitu. Kita masih mending bisa salaman kayak gini kan, salaman tinju gini, set pakai sikut. Nah, atau ada yang cuman kayak gini doang. Nah, itu sebenarnya memang salaman itu kan untuk mempererat hubungan kita dengan yang kita salami. Itu disunahkan memang dalam ajaran Islam. Tapi karena di masa pandemi seperti sekarang ini, ya banyak ahli kesehatan yang menganjurkan supaya tidak bersentuhan dulu gitu. Baik itu ketika berpapasan di luar sholat ataupun misalnya setelah sholat berjamaah dengan prokes gitu ya. Nah, kalau kita baca sejarah, ada riwayatnya loh di Sahih Muslim. Ini hadisnya Sahih Muslim ini udah nggak dibantah lagi kesohihannya. Jadi waktu itu Rasulullah kedatangan Bani Thaqif, ya, utusan Bani Thaqif, ada beberapa orang yang mau bersumpah setia dengan Rasulullah gitu, baiat bahasa agamanya. Tapi Rasulullah tahu bahwa di antara orang itu ada yang sedang terkena penyakit lepra, kusta. Nah, lepra dan kusta ini penyakit yang juga menular. Nah, pada waktu itu Rasulullah nggak mau ini dulu, berjabat tangan dulu. Biasanya kan kalau baiat itu harus berjabat tangan. Tapi Rasulullah enggan berjabat tangan dulu. Ini adalah bentuk ikhtiar dari Rasulullah agar Rasulullah tidak tertular penyakit lepra tersebut. Ini bukan berarti kita ingin memutus silaturahim atau kita dalam tanda kutip jijik sama dia gitu kan. Bukan, tapi ini emang Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya kita ikhtiar agar tidak tertular dengan penyakit yang menular. Itu ada di hadisnya, di hadis Rasulullah SAW, dan kualitasnya juga hadis sahih. Nah, seandainya kalau ini yang viral gitu kan, ini yang diviralkan, banyak semua orang tahu bahwa Rasulullah juga pernah tidak mau berjabat tangan dulu dengan orang yang berpenyakit menular, itu diajarkan oleh Rasulullah. Jadi apa yang dianjurkan, disarankan oleh ahli medis itu yang nggak bertentangan juga dengan agama. Wah, ahli medis nih ngadi-ngadi aja, orang kita disunahin suruh salaman, ini malah nggak boleh salaman. Nah, padahal ada loh contohnya di zaman Rasulullah SAW, dan itu Rasulullah sendiri yang melakukan. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ahong sangat jelas menjelaskan tentang esensi salaman di era pandemi begitu ya. Jadi memang salaman itu salah satu proses penularan virus begitu. Memang harus dipahami bahwa COVID-19 secara utama menular lewat udara di ruangan tertutup atau percikan batuk kita. Tapi bisa juga sekian persen, ya di bawah 1% memang, lewat droplet yang kita tertularnya nih lewat salaman begitu. Itu bisa. Kita salaman, kemudian kita kucuk-kucuk mata, kucuk-kucuk hidung, itu bisa virus masuk dan tertular. Itulah mengapa di era pandemi ini kita memodifikasi gaya salaman kita. Misal dengan tos atau hanya say hey, itu nggak apa-apa, lebih aman lagi. Jaga jarak dan nggak ada proses sentuhan, jadi minimal proses transfer virusnya juga gitu. Kalau saya menyebutnya di era pandemi ini, ada bentuk lain dari kasih sayang. Kita tidak mengurangi esensi kasih sayang dengan tata cara itu, kan udah sama-sama paham nih di era pandemi. Terutama sama orang tua misalnya. Kita kerja dari mana-mana kan, dari luar gitu, masih muda, segar. Pulang ke rumah, salaman sama orang tua. Orang tua kita lupa, kucek matanya. Kena virus COVID, bahaya. Ada nggak kasusnya? Banyak yang kayak gitu. Orang tua kan di rumah aja, anaknya nularin nih aktivitas di luar gitu. Contohnya gitu. Artinya dengan meminimalisasi sentuhan dan lain-lain, itu penularan bisa kita tekan.
kalau penularan bisa kita tekan, kita bisa terbebas dari pandemi gitu. Jadi jangan salah paham, karena ini disarankan untuk kebaikan kita bersama dan keluarga kita terutama. Kalau kita nggak enak, takut sama orang, kita jelaskan dengan baik. Supaya sama-sama paham nih, atasan kita misalnya, atau orang yang lebih tua, atau siapapun gitu. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat, semoga dengan kita memodifikasi hidup kita, kita semuanya sampai akhir pandemi itu sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.